Afwan Ustadz, saya kerja di perusahaan luar negeri yang minoritas Islam Ustadz. Nah, jadi di sini terkadang jika sedang bekerja susah dapat waktu sholat Ustadz. Nah, kadang juga sholat zuhur di waktu asar dan lain-lain karena situasi dan kondisi. Apa nasihat Ustadz? Nah, Iya. Jadi yang pertama bahwasanya eh, tentu saja dalam mengerjakan kewajiban itu tingkatan yang paling ideal, ya. Tentu saja ketika terpenuhi seluruh faktor-faktor yang menyebabkan kita bisa melakukan ibadah itu secara ideal. Ya. Artinya yang pertama ketika hal itu kita berada dalam kondisi yang memang tidak ada faktor-faktor eksternal yang membuat kita tidak bisa melaksanakan pekerjaan itu secara maksimal. Maka ini yang kita lakukan. Katakanlah umpamanya kita sebagai seorang wira swasta, ya. Artinya kita sendiri yang memiliki perusahaan, kita sendiri yang mengatur jadwal-jadwalnya, bagaimana keluarnya, masuknya. Nah, maka kalau kita sebagai seorang muslim, seharusnya usaha-usaha kita itu tidak boleh lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban kita. Dalam artian harus usaha-usaha, kesibukan-kesibukan kita ini harus dia teratasi dan tidak boleh menjadi penyebab sehingga kita meninggalkan kewajiban. Ya. Tapi itu saya katakan kalau seandainya kita itu memiliki pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berada dalam kekuasaan kita. Nah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, kalau seandainya kita bekerja pada orang lain, ya, maka tentu saja kita akan memiliki nilai tawar-menawar. Ya. Jadi seorang muslim itu ada nilai tawarnya. Ya, yang pertama bahwasanya ketika dia memiliki pilihan, ya, pekerjaan yang bisa mendapatkan rezeki yang halal, ya. Katakanlah dia mengajukan lamaran ke perusahaan A, ya. Tapi kalau seandainya di perusahaan A itu tidak lolos, ya, ada perusahaan B, ada perusahaan C, ya. Maka di sini sebagai seorang muslim diharapkan tetap dia memiliki bargaining, ya. Dalam artian dia bisa mengatakan bahwa saya mohon maaf, ya, ini bahasa sederhananya, ya, saya sebagai seorang muslim, ya, tentu di antara kewajiban kami sholat begini, ya. Kalau seandainya itu bisa dipenuhi, alhamdulillah, kita bisa berakad, ya. Tapi kalau tidak, kita akan pindah pada pekerjaan, ya, yang kedua atau perusahaan yang kedua, perusahaan B, ya. Demikian seterusnya, ya. Akan tetapi kalau seandainya sebagai seorang muslim, ya, dia memang orang yang butuh terhadap pekerjaan tersebut, ya, dan tidak ada jalan lain terkecuali dia berada pada pekerjaan tersebut, karena dia tidak mendapatkan atau dia tidak dengan mudah mendapatkan pekerjaan di tempat yang lain atau perusahaan yang lain. Maka kita akan lihat di sini. Kalau seandainya memungkinkan untuk kita istilahnya bernego, maka itulah yang lebih bagus. Tapi kalau seandainya hal itu tidak mampu untuk kita lakukan, maka kita melihat. Kalau yang sudah berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita, ya, katakanlah umpamanya bahwa di tempat itu memang betul tidak ada waktu untuk sholat, ya, betul-betul tidak ada waktu untuk sholat. Nah, dia lihat kalau seandainya orang tersebut masih ada kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan di tempat yang lain daripada dia mengorbankan istilahnya dia punya prinsip, ya, sama sekali tidak ada waktu untuk melaksanakan daripada kewajiban itu, maka tentu dia harus berpikir untuk mencari pekerjaan yang lain. Tapi kalau kita katakan tidak ada yang lain terkecuali pada pekerjaan tersebut, maka disinilah kita diberikan yang namanya rukhsah dan keringanan. Lakukanlah kira-kira apa yang paling memungkinkan untuk dilakukan, yang terpenting tidak sampai meninggalkan kewajiban tersebut. Sebagai orang yang memiliki pekerjaan, mungkin dia tidak bisa lagi sholat berjamaah secara ideal, karena orang yang punya pekerjaan, apalagi berada dalam sebuah perusahaan asing dan lain sebagainya, maka dia melakukan yang paling minimal, dan setelah itu tidak boleh lagi diberikan rukhsah bagi dia untuk tidak mengerjakan sesuatu yang sifatnya yang paling minimal itu.
Jadi saya ingin katakan bahwasanya memang mungkin dia tidak bisa sholat jamaah, tidak bisa berada pada awal waktu, ya. Nah, kalau sudah diurut, diberikan keringanan-keringanan, ternyata yang terakhir, sampai pada akhir waktu pun tidak diberikan kesempatan, maka seorang muslim harus berpikir kira-kira bagaimana bisa mendapatkan tempat yang lain. Tapi kalau seandainya masih ada kesempatan untuk mendapatkan yang paling minimal itu, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.